Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Alhamdulillah teman-teman, tadi kita sudah membaca doa. Semoga belajar kita hari ini lancar. Nah teman-teman, sebelum belajar, Ustazah izin menyampaikan pijakan. Pijakan yang pertama adalah pastikan teman-teman untuk duduk tenang. Pijakan yang kedua, pastikan fokus mendengarkan informasi. Pijakan yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek dengan tuntas. Lalu, pijakan yang terakhir adalah pastikan beres-beres setelah tuntas mengerjakan proyek. Nah, kita masih dalam tema yang sama, yaitu tema pengalamanku, dengan subtema yang berbeda. Nah, pengalaman yang berkesan. Lalu, materi hari ini adalah tentang bentuk kerjasama. Teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan mempelajari pengalaman yang berkesan. Nah, di sini ada lagu tema teman-teman mengenai pengalaman yang berkesan dengan nada lagu Tamasya. Nah, kita nyanyi sama-sama yuk teman-teman. Ustazah hitung ya. 1, 2, 3. Kita dengarkan musiknya. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, tolong bawa saya. Saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan aksi ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari, bagai takkan berhenti. Beca, beca, tolong jalan hati. Beca, beca, jalan hati. Nah, seperti itu ya teman-teman lagunya. Ustazah yakin pasti teman-teman tidak asing lagi dengan lagu ini, karena lagu ini sudah sangat populer waktu itu. Nah, Ustazah izin ya membaca kalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam la taftinannakum syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Nah, artinya, hai anak-anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan, sebagaimana ia telah dapat mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Nah, kita akan mempelajari subtema tentang pengalaman yang berkesan. Teman-teman, di sini Ustazah izin menjelaskan terlebih dahulu ya. Apa itu pengalaman yang berkesan? Nah, yang dimaksud dengan pengalaman yang berkesan adalah pengalaman yang menimbulkan rasa senang, haru, dan selalu teringat akan peristiwa tersebut. Selanjutnya, di sini ada beberapa contoh pengalaman yang berkesan. Contoh yang pertama adalah pengalaman yang membahagiakan. Contoh yang kedua adalah pengalaman yang mengharukan. Lalu, contoh yang ketiga adalah pengalaman yang menakutkan. Dan yang keempat adalah pengalaman yang menyedihkan. Dari keempat pengalaman tersebut, teman-teman, tentu menjadi pengalaman yang berkesan bagi teman-teman semua di rumah. Nah, teman-teman boleh melihat foto atau gambar yang ada di layar tersebut ya. Nah, bentuk kerjasama. Apa itu bentuk kerjasama? Kita akan membahas kerjasama, ya. Pengertian kerjasama. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Lalu, kerjasama di rumah sendiri artinya adalah suatu kegiatan yang kita lakukan bersama dengan keluarga. Ketika melakukan kegiatan, kita bisa berbeda keinginan. Walaupun berbeda keinginan, kita sebaiknya harus tetap bekerja sama. Kita juga harus tolong-menolong, karena tolong-menolong juga merupakan bagian dari kerjasama. Macam-macam kerjasama di rumah. Jadi, kerjasama di rumah itu ada beberapa macam, teman-teman. Nah,
Ada 8 macam di sini yang Ustazah tuliskan. Yang pertama, merapikan kamar tidur. Lalu yang kedua, merapikan meja makan. Selanjutnya, membersihkan rumah, membersihkan halaman rumah, merapikan rak buku bersama, menyelesaikan pekerjaan rumah yang sulit. Nah, dan yang ketujuh serta yang kedelapan adalah menemani adik belajar dan merawat ibu yang sakit. Ternyata kerjasama itu memiliki manfaat, teman-teman. Apa saja manfaat dari kerjasama dalam keluarga? Nah, bekerja sama dalam keluarga dapat memberikan manfaat kepada kita dan keluarga. Karena dengan bekerja sama, pekerjaan akan mudah selesai. Nah, lalu unsur-unsur kerjasama. Unsur kerjasama yaitu 2 orang atau lebih. Artinya, kerjasama akan ada jika terdapat 2 orang atau lebih yang melakukan kesepakatan. Oleh karena itu, sukses tidaknya suatu kerjasama tersebut ditentukan oleh peran dari kedua orang atau kedua pihak yang bekerja sama. Nah, lalu unsur yang kedua adalah aktivitas. Menunjukkan bahwa kerjasama tersebut terjadi karena adanya aktivitas yang dikehendaki bersama sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan, dan ini membutuhkan strategi, bisnis atau usaha. Nah, tujuan atau target. Tujuan atau target ini merupakan aspek yang menjadi sasaran dari kerjasama usaha tersebut. Biasanya adalah keuntungan baik secara finansial maupun non-finansial yang dirasakan atau diterima oleh kedua belah pihak. Lalu, unsur yang selanjutnya adalah jangka waktu tertentu. Nah, menunjukkan bahwa kerjasama tersebut dibatasi oleh waktu. Artinya ada kesepakatan kedua belah pihak kapan kerjasama itu berakhir, dan dalam hal ini tentu saja setelah tujuan atau target yang dikehendaki telah tercapai. Selanjutnya, teman-teman bisa ya melihat contoh kegiatan pelaksanaan kerjasama di rumah. Nah, di sini ada gambar dan keterangannya, teman-teman boleh dilihat. Gambar yang pertama memberikan keterangan bahwa kerjasama yang dilakukan tersebut adalah membersihkan halaman rumah. Lalu, gambar yang kedua yaitu membantu memasak. Nah, gambar yang ketiga yaitu membantu mengepel. Nah, dan gambar yang terakhir yaitu merapikan tempat tidur. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat Ustazah sampaikan bahwa kerjasama adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan adanya kerjasama, pekerjaan akan terasa lebih cepat selesai dan ringan. Adapun kerjasama di rumah itu sangat diperlukan, teman-teman. Kenapa? Agar terciptanya suatu keseimbangan dan keharmonisan. Nah, teman-teman, setelah teman-teman membaca materinya, di sini ada proyeknya ya. Teman-teman boleh silakan dibaca lalu dipahami. Nanti Ustazah akan menjelaskannya. Nah, proyeknya adalah teman-teman membuat satu gambar yang mengandung makna bentuk kerjasama dalam keberagaman yang ada di rumahnya teman-teman. Nah, adapun langkah-langkahnya, yang pertama, pastikan teman-teman menyiapkan alat untuk menggambar ya. Ada buku gambar, pensil atau pulpen, lalu pensil warna. Nah, langkah yang kedua adalah teman-teman membuat satu gambar yang berkaitan dengan bentuk kerjasama dalam keberagaman di rumah. Nah, gambar yang dibuat itu sesuai dengan imajinasi dan kreativitas teman-teman di rumah. Nah, yang ketiga, lalu berikan keterangan pada gambar tersebut. Nah, jadi gambar tersebut menggambarkan bentuk kerjasama apa? Ya. Nah, dan yang ketiga, jika gambar sudah tuntas dikerjakan, maka silakan kirimkan melalui Google Classroom. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, teman-teman, terima kasih Ustazah sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat mengerjakan proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.